Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa selalu klik tombol like, komen, dan subscribe agar channel ini selalu berkembang karena subscribe itu gratis loh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Teks eksposisi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menguraikan atau menjelaskan suatu topik secara objektif dan faktual. Teks ini sering dikemukakan dalam buku-buku pelajaran, artikel ilmiah, atau bahkan surat kabar. Tujuan dari teks eksposisi adalah memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang suatu topik kepada pembaca. Untuk mencapai tujuan tersebut, teks eksposisi biasanya disusun dengan struktur yang sistematis dan logis, serta didukung oleh data atau fakta yang relevan. Berikut disajikan ciri-ciri teks eksposisi, antara lain: yang pertama, bertujuan memberikan informasi atau penjelasan secara objektif tentang suatu topik. Yang kedua, menggunakan bahasa formal dan tidak mengandung unsur subjektivitas. Yang ketiga, memaparkan fakta, data, dan argumen yang mendukung topik yang dibahas. Yang keempat, strukturnya terdiri dari pengantar, isi, dan kesimpulan. Yang kelima, isi teks disusun secara sistematis, logis, dengan menggunakan kalimat-kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Dan yang keenam, tidak mengandung opini atau pendapat pribadi dari sang penulis. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah mengenai struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yang pertama ada evaluasi. Dalam bagian evaluasi sering disebut juga dengan tesis. Di sini cukup penting karena tesis adalah bagian yang berupa pengenalan isu masalah atau pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Yang selanjutnya yaitu adalah argumen. Bagian argumen atau rangkaian argumen akan memaparkan sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan dari tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini, penulis juga dapat mengemukakan sejumlah fakta untuk menguatkan argumen. Misalnya, dengan mengutip data-data yang valid, pendapat ahli, ataupun penemuan-penemuan ilmiah. Struktur yang selanjutnya yaitu adalah penegasan ulang. Bagian penegasan ulang yaitu penulis menegaskan kembali pendapat yang ia katakan di dalam argumen dan juga dapat menambahkan saran ataupun rekomendasi terhadap permasalahan yang terjadi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang pertama menggunakan kata-kata teknis atau istilah teknis. Teks eksposisi kerap menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berhubungan dengan topik yang dibahas, seperti biologi mungkin, ekosistem, ataupun laba, ataupun defisit, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan kausalitas. Teks eksposisi juga menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Misalnya, seperti jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan keterangan waktu. Selain itu, teks eksposisi juga menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu. Contohnya seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental.
Selanjutnya, teks ini juga menggunakan kata-kata kerja mental atau verba seperti diharapkan, menduga, mengagumkan, memprihatinkan, memperkirakan, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Yang selanjutnya, yang kelima, menggunakan kata rujukan. Kata rujukan yang dimaksud seperti berdasarkan data merujuk pada pendapat sebelumnya. Yang keenam, menggunakan kata kerja persuasif. Teks eksposisi lebih banyak menggunakan kata kerja persuasif yang bersifat mengajak, meyakinkan orang lain seperti sebaiknya, hendaknya, diharapkan, perlu, harus. Yang ketujuh, menggunakan makna denotatif. Teks eksposisi juga menggunakan kata-kata denotatif, yaitu kata yang bermakna sebenarnya, kata yang tidak mengalami perubahan atau penambahan makna. Perhatikan contoh teks eksposisi berikut. Berjudul Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini. Perhatikan bagian strukturnya, lalu cermati bagian kebahasaannya dan tulis dalam buku dan dikumpulkan kepada guru pengampu kalian masing-masing. Bagian tesis atau pendahuluan. Pendidikan anak usia dini adalah fondasi penting dalam perkembangan seorang anak. Dalam teks ini, kami akan membahas mengapa pendidikan pada usia dini memiliki peran krusial dalam membentuk masa depan anak. Bagian argumentasi. Pendidikan pada usia dini membantu mengembangkan kemampuan kognitif anak. Mereka belajar mengenali huruf, angka, bentuk yang merupakan dasar bagi pembelajaran selanjutnya. Melalui interaksi dengan teman sebaya dan guru, anak-anak belajar berbagi, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Ini membentuk keterampilan sosial yang penting sepanjang hidup. Pendidikan anak usia dini mendorong pemikiran kreatif dan eksplorasi. Anak-anak diajak untuk bertanya, bereksperimen, dan mengejar rasa ingin tahu mereka. Meskipun ada yang berpendapat bahwa pendidikan anak usia dini terlalu dini dan anak-anak seharusnya bermain saja. Bukti menunjukkan bahwa pendidikan pada usia dini yang tepat dan bermain adalah bagian integral dari pengalaman pendidikan anak. Bagian kesimpulan atau penegasan ulang. Pendidikan usia dini adalah investasi berharga dalam masa depan anak-anak kita. Ini memberikan fondasi yang kuat untuk pembelajaran lebih lanjut, membentuk keterampilan sosial, dan memupuk rasa ingin tahu. Mari kita berikan anak-anak peluang terbaik untuk meraih sukses dan memberikan mereka pendidikan yang berkualitas pada usia dini.